Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian yang ada di rumah tetap sehat dan semangat dalam belajar. Bertemu kembali dengan Ibu di sini pada pelajaran Bahasa Indonesia. Di materi ujian kelas 6, kita akan belajar penggunaan tanda baca. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak yang Bu cintai dan Ibu banggakan, tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menunjukkan kesalahan penggunaan tanda baca, kemudian peserta didik dapat memperbaiki kesalahan tanda baca, yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan tanda baca dalam kalimat. Pengertian. Tanda baca adalah tanda yang dipakai di dalam sistem ejaan. Tanda baca memiliki fungsi masing-masing. Penggunaan tanda baca diatur di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Contoh, Ibu pergi ke pasar membeli sayur-sayuran seperti bayam, wortel, tomat, brokoli, dan lainnya. Menurut kalian, benarkah penulisan seperti ini? Tanda bacanya ada titik 2 di sini, kemudian ada tanda koma. Coba kita lihat, perhatikan ya. Iya, betul. Ada yang salah ternyata. Nah, di sini pada kalimat ini rancu ya. Ibu pergi ke pasar membeli sayur-sayuran seperti titik 2. Nah, kata seperti atau tanda baca ini digunakan secara berbarengan. Nah, ini disebutnya penghamburan atau rancu ya. Maka kita perbaiki. Ibu pergi ke pasar membeli sayur-sayuran seperti. Maka tanda titik 2-nya dihilangkan. Bayam, wortel, tomat, dan brokoli. Tomat, brokoli, dan yang lainnya. Nah, ini ya. Sehingga ada yang dihilangkan. Kalau menggunakan seperti, berarti titik 2-nya dihilangkan. Atau, Ibu pergi ke pasar membeli sayur-sayuran. Titik 2. Nah, titik 2 ini bisa juga dibacanya menjadi seperti. Pengganti kata seperti diganti oleh titik 2. Bayam, wortel, tomat, brokoli, dan yang lainnya. Ini ya, baru contoh. Nah, nanti akan kita bahas berikut kaidah penggunaan tanda baca sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Apa saja sih tanda baca? Mungkin kalian sudah mengenal. Coba tanda baca apa saja yang selalu kita gunakan di dalam penulisan Bahasa Indonesia. Yaitu, betul, ada titik, ada koma, ada tanda tanya, ada tanda seru. Tapi bagaimana penggunaan tanda-tanda tersebut yang benar menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia? Mari kita simak, jangan kemana-mana. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, buku ini berisi cerita keseharian kakek Tulus di peternakan. Titik. Ini satu kalimat, maka diakhiri dengan tanda titik, bukan pertanyaan atau seruan. Diletakkan pada akhir singkatan, gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contoh, Dokter Adit sedang mengobati orang sakit. Ini singkatan ya, maka kita beri tanda titik. Ini di akhir kalimat, maka kita menggunakan tanda titik. Pada singkatan kata, gelar, atau ungkapan yang sudah sangat umum. Contoh, sarjana hukum, maka S disingkat titik, H titik, koma, sarjana teknik, S titik, T titik. SPD, S titik, PD, P-nya besar, D-nya kecil. PD ini pendidikan, maka disatukan PD titik ya. Halaman disingkat, dan lain-lain, dan seterusnya, dan sebagainya. Ini harus menggunakan tanda titik ya pada singkatan kata, gelar, atau ungkapan yang sudah sangat umum. Next. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh, studio tersebut tersedia berupa gitar, drum, dan bass ya. Gitar, drum, dan bass. Studio tersebut tersedia berupa gitar, drum, dan bass.
Ini tanda koma, ya, yang tadi seperti contoh yang pemberian, ya, perincian atau pembilangan. Kemudian diletakkan setelah penggunaan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau amboy sebagai ungkapan dari perasaan penutur atau orang yang berbicara, baik perasaan sedih, senang, maupun kagum. Kemudian memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat mendahului induk kalimat. Contoh nih, temanku datang ketika aku sedang belajar. Ketika aku sedang belajar, temanku datang. Nah, ini ketika memisahkan anak kalimat dari induk kalimat yang pertanyaannya ditukar, ya, maka harus menggunakan tanda koma. Ketika aku sedang belajar, koma, temanku datang. Memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Jangan buang sembarangan, koma, kata Rudi. Nah, itu penggunaan tanda koma, ya. Kalau yang ini bagaimana nih? Aduh, kakiku sakit, terantuk batu. Nah, itu aduh berarti menggunakan koma, ya. Ini tadi contoh kalimatnya. Kemudian tanda titik dua. Digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Seperti yang tadi, ya. Contoh, Fakultas Ekonomi UPN Jogja memiliki 3 jurusan. Titik 2, akuntansi, manajemen, dan ilmu ekonomi. Titik 2 ini bisa diartikan dengan misalnya, ya, Fakultas Ekonomi UPN Jogja memiliki 3 jurusan, yaitu, nah bisa diganti dengan yaitu, tapi kata yaitunya tidak ada, maka gunakanlah tanda titik 2. Pada kata atau ungkapan yang memerlukan pemilihan, contoh, Ketua titik 2 Anwar Fuadi, ya. Dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan, contoh, jangan datang terlambat. Budi, siapa? Nah, ini kata Budi, siapa? Budi titik 2. Nah, ini menunjukkan dalam percakapan sesudah pelaku menggunakan titik 2, ya. Paham? Kita lanjutkan. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh, anak-anak sedang bermain lompat. Anak, diulang kembali anak. Maka anak-anak menggunakan tanda hubung strip seperti ini, ya. Artinya dibaca diulang kali atau diulang, ya. Kemudian yang kedua, tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contoh, di packing. Nah, ini packing bahasa asing. Ini kemudian dirangkai dengan kata di. Maka diikuti dengan unsur bahasa asing, maka di sini menggunakan tanda hubung strip, ya. Paham, ya? Tanda petik. Tanda petik seperti ini, ya. Siapa yang tahu tanda petik digunakannya untuk apa? Iya, betul. Coba lihat. Mengapit petikan langsung dalam kalimat langsung. Contoh, Ibu guru berkata, belajarlah dengan giat dalam menghadapi ujian ini. Titik tanda seru. Ya. Tanda tanya. Dipakai setiap akhir kalimat tanya. Contoh, siapa Presiden Indonesia saat ini? Nah, ini pakai tanda tanya. Karena ada kata siapa, maka diakhiri tanda tanya. Ingat, kata tanya itu menggunakan unsur siapa, di mana, bagaimana, mengapa, ya, itu selalu diakhiri dengan tanda tanya. Next, lanjutkan. Tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan, atau, per, atau nomor alamat. Contoh, tahun 2016, nah, ini ya, 2016, 2017, kan? Ya. Kemudian lagi 30 km per jam. Nah, ini, ya. Kemudian lanjutkan lagi. Blok F19 nomor 40. Nomornya diganti oleh tanda garis miring. Rp2.500 per kilo.
per kilonya diganti oleh garis miring, tetapi dibacanya per. Tetapi penulisannya menggunakan garis miring. Paham? Kita lanjutkan. Tanda pisah. Tadi yang bersama ya, tanda pisah dengan tanda hubung. Tanda pisah ini beda lagi. Kalau tanda penghubung menghubungkan, kalau tanda pisah ini seperti ini. Digunakan di antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Contoh, pukul 08.00, strip 09.00. Strip di sini bisa dibaca sampai dengan ya pukul 8.00 sampai dengan pukul 09.00. Ujian sekolah mulai tanggal 19 sampai 26 April 2021. Ini strip di sini disebutnya tanda pisah. Beda dengan tanda hubung ya. Kalau tanda hubung untuk menghubungkan kata yang diulang. Kalau tanda pisah untuk memisahkan, memiliki arti sampai dengan atau sampai ke ya. Seperti itu. Paham? Nah, lanjutkan lagi, contoh lagi. Bacalah buku bahasa Indonesia halaman 21 sampai 25. Sampainya diganti oleh tanda hubung atau bukan tanda hubung, tanda pisah strip ya. Next. Kita lanjutkan kembali. Alat tulis yang diperlukan saat ujian adalah ballpoint, pensil 2B, penghapus, karet, penggaris. Nah, ini coba silahkan kalian perbaiki. Harusnya bagaimana ya? Kita lihat. Oh iya, ini sama dengan yang tadi diulang-ulang ya. Alat tulis yang diperlukan saat ujian adalah di sini yang dicatat merah ini dapat dibuang dan diganti dengan menggunakan titik 2. Alat tulis yang diperlukan saat ujian, titik 2 dapat dibaca adalah ballpoint, pensil 2B, penghapus karet, dan penggaris. Mengapa menggunakan dan? Karena terakhir. Jadi terakhir harus di akhir kalimat dari pemberian atau rincian itu harus menggunakan ditambah dengan kata dan untuk menutup atau mengakhiri kalimat. Ibu guru berkata, belajarlah dengan rajin dalam menghadapi ujian kali ini. Benarkah kalimat ini? Sifat ini termasuk kalimat langsung. Iya, betul. Salah. Harusnya belajarlah dengan rajin dalam menghadapi ujian kali ini, kata ibu guru. Nah, ini tanda baca yang kurang adalah tanda petik. Karena tanda petik digunakan untuk kalimat langsung. Ya. Atau, ya. Nah, ini sekarang ada soal. Silakan oleh kalian nanti isikan, gunakan soal ini yang terdapat di dalam kurung, terutama ini ya, dengan menggunakan tanda baca. Tanda baca apa yang tepat untuk soal seperti ini ya. Nama guruku adalah Riani Sumiarti. Nah, ini tanda kurung harus diisi dengan apa? Nah, ini tanda kurung ini kalian gunakan tanda baca yang sudah kalian pelajari ya. Nah, ini soal-soal. Silakan bubuhkan tanda baca dari soal yang sudah diberikan ini. Ya. Selanjutnya, kalian juga nanti harus bisa membuat kalimat menggunakan tanda baca yang baik dan benar. Untuk itu, silakan Ibu berikan kesempatan kerjakan di buku tugasmu. Nanti seperti biasa dikumpulkan di GCR. Ini ada 7 soal, kemudian kalian tambah 3 lagi dengan membuat sendiri ya kalimat yang menggunakan tanda baca yang baik dan benar. Itu saja pembelajaran. Itu saja pembelajaran dari Ibu. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.